Ada kejadian lagi di Aceh, Pak Ibu terhormat. Orang yang memancing di sungai, orang Aceh, dapatlah 3 ekor ikan, 1 ekor udang galah besar, sebesar lengan. 4 jadinya, 3 ikan, 1 udang sebesar lengan. Ketika dia memancing, melompatlah seekor ikan sebesar paha, sol. Yang dapat dia hanya sebesar lengan, melompat saja ikan. Sudah itu masuk dia sampai ke bawah tempat apa itu sampan itu, di bawah geladaknya itu. Wah, masuk ke sana, tidak keluar lagi kan tadi. Lalu dia berpikir, ini apa ini? Kok tidak saya pancing, dia datang sendiri. Yang saya pancing ini cuma 3 ikan, 1 udang. Maka dia ambillah ikan tadi, dia campakkan lagi ke laut. Nah, nampak oleh orang, ikan besar dibuangnya ke laut. Setelah dia pulang ditanya, Pak, tadi kan Bapak mancing dapat 3 ikan 1 udang. Iya, ada ikan besar sebesar kepala masuk tanpa Bapak pancing, kok Bapak buang lagi? Apa katanya? Satu prinsip dalam hidup saya. Apa dia? Saya tidak mau memakan hal yang bukan hasil keringat saya. Masya Allah, jujurnya orang ini ya. Jadi ikan tadi melompat masuk begitu saja, rezeki nomplok, tidak mau dia terima. Kenapa? Bukan hasil keringat saya. Saya hanya mau makan yang hasil keringat saya saja. Dicampakkannya ikan besar tadi itu. Kalau ibu macam mana tuh, Bu? Ikan tadi dicampakkan atau dimanfaatkan? Kalau Bapak apa katanya, dicampakkan dalam kuali katanya. Kalau Bapak ini mungkin dapat dibawa pulang, mungkin sebagian sedekahkan sama orang gitu ya. Kalau bukan hasil keringat kita sendiri, tapi kan halal. Dia melompat sendiri, berarti pemberian dari Allah. Tapi yang dari Aceh tadi tidak mau dia. Biarlah, ini bukan hasil keringat saya kembalikan kepada Allah. Kalau yang 4 ini memang hasil keringat saya pakai umpan dan saya memancingnya. Nah, jadi kepada yang minta hormat, begitulah orang mempertahankan kejujuran dalam hidup ini. Kenapa? Karena hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya fata morgana. Dunia ini banyak tipu daya. Karena itu kita harus hati-hati, harus jujur, lurus dalam kehidupan ini. Nah, kalau sempat anggota DPR kita kayak pemancing dari Aceh tadi. Kalau sempatlah anggota DPR, menteri-menteri kita di Indonesia sempatlah macam itu, dapat rezeki nomplok dia tolak, mungkin tidak akan ada demo. Ini jangankan yang melompat, yang lah ditangkap orang pun diambilnya juga. Itu masalahnya. Masya Allah, sampai-sampai DPR dipelesetkan orang menjadi dewan perampok rakyat. Na'udzubillahi min dzalik. Untung saya tak jadi ke sana ya. Udah hampir cari 8.000 lagi. Nah, jadi pada minta hormat, kejujuran itulah perhitungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti, bagaimana kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kullukum ra'in. Semua kamu itu adalah pemimpin. Paling kurang pemimpin terhadap diri kita sendiri. Wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap pemimpin itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Bangkinang, tempat saya pesantren dulu, ada seorang buya sudah ceramah dikasih orang amplop. Ini buya untuk apa? Untuk ongkos dia menyeberang, untuk tambang katanya. Tambang menyeberang. Berapa dikasih orang tuh? Dikasih waktu itu 50.000, besar. Berapa puluh tahun yang lalu. Besar itu. Seluruhnya dikasihnya kepada orang sampan itu. Dia tak dapat apa-apa. Kenapa?
karena pesan dari orang yang ngasih itu untuk ongkos penyeberangan, dikasihnya semua. Jadi ditanya, Buya nggak dapat apa-apa? Enggak. Kenapa? Karena pesan dari orang itu untuk ongkos. Masya Allah. Jadi untuk ongkos saja semua. Sampai begitunya dia. Saya waktu menyelesaikan S3, dosen saya ada orang Aceh, penguji. Karena penguji doktor itu tidak boleh semuanya orang UIN sini, harus ada dari UIN dari luar. Jadi dari Aceh 2 kali terbang dia waktu asap banyak tahun 2015. Jadi pertama dia terbang dari Aceh ke Medan, dari Medan baru dia terbang ke Pekanbaru. Nah itu kita yang akan ujian itu Pak ya, kalau nggak salah ongkosnya waktu itu dengan makannya 13 juta. Jadi besar ongkosnya. Kita dapat dokter itu ya, belum buku-bukunya lagi. Iya, lebih dari 200 juta habis. Nah, yang dia ini karena saya sudah mempersiapkan uangnya, apalagi saya pakai bukan uang pribadi dari kantor. Jadi S2, S3 saya dibayarkan oleh negara, bukan pribadi. Kalau pribadi nggak sanggup. Yang pribadi S1 cuma untuk Dr. Andes dan SH. Itu pribadi. Tapi kalau MA-nya dengan doktornya, itu dibiayai oleh negara. Jadi karena sudah ada dibiayai oleh negara, saya mau beri hadiah lah kepada profesor yang dari Aceh ini. Enggak diterimanya Pak Betul. Padahal hadiah, apa salah? Enggak mau dia menerima. Masya Allah. Dikembalikan hadiah itu. Ya Allah, belumlah saya ketemu seorang profesor yang lain seperti itu. Yang dari Aceh ini memang dikembalikannya. Saya tanya kepada yang lain yang duluan dari saya, Hajar Hasan namanya, yang tinggal Gang Libat ini. Itu dekan Fakultas Syariah. Sepatu dibelikan ya, sampul dikembalikan. Ya Allah, Pak, kok dikembalikan? Kan saya sudah digaji oleh negara katanya. Sudah. Ongkosnya juga sudah. Untuk apa hadiah sama lagi? Saya punya kok sepatu. Tidak perlu sepatunya banyak sama saya. Ya Allah, jujurnya orang ini. Nah, jadi dalam hati saya, profesor saya itu seperti itu. Itu apa dia? Itu pendidikan bagi saya. Saya juga harus seperti itu. Dia itu mendidik saya sebetulnya secara tidak langsung. Nah, namanya Profesor Dr. Al-Yasa Abu Bakar MA, mantan dari Kepala Dinas Syariah Aceh. Sampai ingat terus nama Al-Yasa Abu Bakar, masih hidup orangnya. Mungkin kalau video ini dia dengar, nanti dia bisa cek lagi ke saya, benar apa tidak cerita saya ini. Masih belum tua kali orangnya. Dia ngajar di Medan, ngajar di Aceh, ngajar di Pekanbaru, ngajar juga. Nah, jadi teman-teman, apa yang dia tanamkan? Kejujuran. Jadi mula pertama saya membuat disertasi itu, konsepnya saya kirim ke Aceh, YN Ar-Raniri, Aceh, kirim. Ongkos mengirim kembali ke Pekanbaru ini 150.000 lah. Kembali. Tapi saya kirim 300.000. Maksudnya kan dia pakai uang minyak kalau pergi ke kantor pos itu. Jadi 150.000 untuk ongkos ngirim, 150.000 untuk uang minyak lah sama dia. Datang ke kantor saya, balasan dari dia sudah dikoreksi proposal saya itu, dimasukkannya uang yang lebih 150.000 itu ke dalam proposal saya itu. Saya dengar, ada uang 150.000. Saya telepon, kenapa Pak? Kan dipakai untuk uang minyak. Katanya uang minyak saya sudah ada. Jadi 150.000 ini ongkos cuma 150.000, maka 150.000 lagi saya kembalikan. Masya Allah. Saya tanya mahasiswa lain juga begitu. Ditanamkan kejujuran. Ini betul-betul profesor yang jujur, yang lurus. Beda dengan profesor yang lain. Jadi bukan anggota DPR saja, di perguruan tinggi pun
profesornya banyak juga bermasalah, tapi banyak saya ketemu yang jujur, saya ketemu yang sangat lurus, masya Allah. Nah, jadi yang hormat itu di dalam Al-Quran Al-Karim banyak diceritakan betapa tentang kejujuran, tentang perbuatan yang lurus, perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, betapa banyaknya disebut di dalam Al-Quran. Kemudian berinfak, bersedekah, seperti kejadian tadi itu yang 6 juta ya, diinfakkannya, diberikannya pas pula orang sedang memerlukan. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Nah, sebelum ajal datang, berinfaklah kita, jujurlah kepada diri sendiri, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah mau anggota DPR, para menteri-menteri di negara kita ini jujur seperti itu, makmur rakyat kita. Karena kita punya segala macam pertambangan, tambang emas, tambang nikel, tambang timah. Wah, batu bara lagi, masya Allah, berjuta-juta ton dari Kalimantan batu bara. Oh, batu cincin lagi. Oh, dari Martapura di Kalimantan juga. Banyak. Sawit lagi dari Jambi. Masya Allah, Riau lagi. Ya Allah. Satu tambang emas Freeport saja, itu rakyat Indonesia dibagi seluruhnya, itu masing-masing dapat 12 juta per bulan, kata Mahfud MD. Hanya satu saja, Freeport saja. Belum lagi yang nikelnya, belum lagi batu bara kata Bapak tadi itu, bisa pula kita 20 juta per bulan. Ini jangankan rakyatnya dibagi 20 juta per bulan, sekarang ini hutang Indonesia sudah 8.000 triliun. Itu kalau dibagi-bagi seluruh rakyat Indonesia yang 280 juta, itu 32 juta 32 juta lebih. Itu per kepala, baru lahir 32 juta berutang. Begitulah banyak besarnya utang Indonesia. Kenapa? Karena pemerintahnya tidak jujur. Apa itu yang pemerintahnya? Mulai dari presidennya si Jokowi. Nah, mulai dari presidennya sampai kepada menteri-menterinya, sampai kepada DPR-nya. Itu kalau mulai dari presiden sampai kepada RT, itu namanya eksekutif. Pelaksana sampai ke desa, sampai RT. Itu namanya eksekutif. Eksekutif itu artinya pelaku, pelaksana dalam pemerintahan. Jadi pelaksana ini memang betul-betul diminta kejujurannya. Nah, kalau yang membuat peraturan, itu namanya legislatif. Itulah anggota DPR, baik DPRD maupun DPR RI. Dia membuat aturan. Aturan pula yang dipermainkan oleh si Gibran. Seharusnya umur 40 tahun baru dilantik, dia belum 40 tahun. Jadi pula wakil presiden, sehingga dia disebut dengan anak haram konstitusi. Masya Allah. Konstitusi itu apa? Konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis. Konstitu. Apa itu? Dasar artinya. Jadi konstitusi, undang-undang dasar. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar itu namanya bertentangan dengan konstitusi. Itu penyelewengan, itu perbuatan haram. Maka jadilah anak haram konstitusi yang sekarang mau dilengserkan
oleh purnawirawan ABRI seluruh Indonesia yang diwakili oleh Pak Sutrisno. Saya ingat sekali dengan Pak Sutrisno ini tahun 83 saya ke tempatnya. Pak Sutrisno waktu itu Pangdam 5 Jaya Jakarta. Menteri Pemuda waktu itu Abdul Ghafur. Tahun 83 saya mengikuti lomba pidato tingkat nasional di Jakarta. Dapat juara 1, Pak, alhamdulillah, se-Indonesia. Jadi saya berani di hadapan bapak-bapak itu ceramah karena sudah terlatih lomba-lomba pidato semenjak dari SD. Lomba-lomba pidato, wah itu ada lomba pidato di air tiris di pesantren saya tuh 9 kali dapat juara 1. Sudah tuh terus ke IAIN 3 fakultas waktu itu, Tarbiyah, Syariah, Usuluddin. Saya juga dapat juara 1 4 kali. Sudah itu lomba seluruh pemuda seluruh Indonesia oleh KNPI. Wah itu Ruskin Har, ketua KNPI-nya, dan gubernur di Riau waktu itu Imam Munandar. Belum ada Lion, belum ada apa, satu-satunya pesawat Garuda. Waktu itu bandaranya masih di Kemayoran. Taksinya yang kuning-kuning itu presiden taksi. Belum ada taksi yang lain-lain. Ingat saya tahun 83. Waktu itu ketemu dengan Pak Sutrisno. Kayak bintang film malah. Waktu muda itu ya, ganteng sekali ya. Jadi beliau ini memang tegas dari dulu saya dengar. Sampai sekarang sudah tua, umur lebih 80 tahun. Dia mempelopori sebagai ketua ingin melengsarkan hal-hal yang bersifat haram dalam konstitusi tadi. Dia tidak menginginkan yang tidak benar, yang bertentangan dengan konstitusi. Jujur, itu menerapkan kejujuran ya. Dalam bahasa Arabnya apa? Siddiq, kejujuran. Nah, jadi kalau kita melihat perjalanan seperti itu, negara ini bisa hancur kalau banyak anak-anak Arab yang bekerja di bagian konstitusi atau di dalam eksekutif. Nah, bagaimana suatu negara itu akan hancur? Apabila satu, pemimpinnya tidak berkualitas. Harus berkualitas pemimpinnya. Yang kedua, apabila hutang selalu menumpuk. Jadi Amerika saja bisa bangkrut. Sekarang Amerika sudah loyo, banyak hutangnya. Amerika itu negara superpower sekarang sudah mulai ketinggalan. Yang maju Cina, Rusia, Pakistan, Iran lagi muncul sekarang sebagai superpower dunia. Itu ketinggalan. Prancis, Inggris, Amerika ketinggalan. Masya Allah. Tapi Cina, India, termasuk Indonesia sudah mulai menuju kemajuan. Mudah-mudahan hutang kita selesai gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang akan menghancurkan satu negara itu pemimpinnya tidak berkualitas, hutangnya menumpuk. Yang ketiga, korupsinya membudaya. Kalau budaya korupsi luar biasa. Jadi tahun 83 itu waktu saya lomba pidato itu di Balai Sidang Senayan Jakarta. Di situlah saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Umur saya waktu itu 24 tahun. Kenapa saya naik taksi? Karena di oplet banyak yang nakal. Bagaimana orang bisa menjadi korupsi? Karena jumlah gajinya tak masuk akal. Waktu itu tahun 83 orang banyak korupsi itu karena gajinya kecil, tidak masuk akal. Dulu, kalau sekarang justru orang yang gajinya besar-besar itu yang perbuatannya tidak masuk akal. Kenapa aku duduk di kursi terlalu lama duduk di bangku? Kenapa orang melakukan korupsi gaji sebulan habis seminggu? Tapi kalau Pak Datuk mewah itu Caltex, ya kan? Besar-besar lagi kalau Caltex itu. Tapi kalau masyarakat biasa nih, Masya Allah. Tahun berapa Pak Datuk pensiun? 2015. Pakai pensiun atau pakai uang tolak? Oh, nggak pakai pensiun ya. Jadi uang apa namanya itu? Pesangon ya. Besar itu. Makanya kaya Pak Datuk sampai sekarang ya. Dia orang ahli pula di lapangan. Masyaallah. Tetapi minyak Pak ya, perminyakan ya. Ikut ngebor di lapangan.
Masya Allah. Kawan saya di situ Insinyur Ahmil Rauf, kenapa? Di Ittihad Rumbai. Kami ngaji, baru meninggal beliau. Ikut partai PKS, nggak lama di situ beliau wafat. Dia baru pulang dari Malaysia, di perminyakan Malaysia pulang. Baik, Allah yang minta hormat. Jadi yang menghancurkan satu negara itu pemimpinnya tidak berkualitas, hutang menumpuk, korupsi membudaya. Nah, kalau korupsi membudaya, inilah asalnya korupsi itu dari mana? Dari hadiah-hadiah, sogok menyogok. Kata Rasulullah, la'anallahu ar-rasi wal murtasi wallazi yamsi bainahu.